فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar maupun radio Islam Samarinda ataupun seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya dalam keadaan apapun. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan, karena apa yang Allah takdirkan semuanya baik dan semuanya memiliki hikmah. Apa yang Allah takdirkan di muka bumi ini semuanya dengan keadilan Allah, dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita malam ini bermunajat kepada Allah di masa wabah, di masa pandemi, berkait dengan apa yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19 yang kita sungguh merasakan susahnya, merasakan betul-betul ini sebagai musibah. Apalagi yang berkait dengan masalah ibadah dan ta'lim terasa sangat-sangat kering ketika kita tidak bisa untuk berkumpul kembali dalam kajian-kajian umum bertatap muka, ketika kita tidak sempat lagi untuk bisa bertemu, berbaris rapi, bersaf-saf di masjid-masjid. Dan ini semua barakallahu fikum musibah. Ini adalah musibah. Di samping musibah-musibah yang terasa pada dunia kita, sebagian tidak memiliki atau kehilangan pekerjaan, sebagian lagi yang berdagang jatuh dan sangat turun drastis penghasilannya. Bahkan beberapa saudara-saudara kita yang kita kenal, yang biasanya dia Masya Allah mendapatkan keuntungan cukup dari dagangnya, ketika masa wabah seperti ini sangat berkurang, bahkan sangat-sangat berkurang. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas ini adalah bentuk musibah. Apalagi yang benar-benar mengalami tertimpa musibah tersebut. Apakah famili, kerabat, saudara, kenalan kita, handai tolan yang tertimpa penyakit atau terkena wabah pandemi COVID-19 ini, yakni terpapar virus COVID-19, bahkan sebagian ada yang wafat rahimahumullah, semoga Allah rahmati mereka, sebagian masih dirawat, dikarantina dan sebagainya, maka ini sungguh sangat menyedihkan. Tetapi di balik musibah itu semua, barakallahu fikum, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian, di balik semua musibah tadi ada rahmat Allah? Karena di dalam hadis yang sahih yang pernah kita sampaikan dalam kajian Riyadhus Shalihin, bahwa ta'un, wabah penyakit dalam bentuk ta'un, pertama kali atau diturunkan oleh Allah sebagai azab bagi sebagian orang-orang kafir, atau bagi orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan azab.
Kemudian faja'alaha rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan wabah yang sama sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehingga barang siapa yang terkena wabah tadi, dalam keadaan dia sabar, tidak keluar dari negerinya ketika wabah melanda, dalam keadaan sabar tetap menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap sabar berpegang dengan bimbingan dari penguasa setempat, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala atas kesabarannya. Dan barang siapa yang terkena wabah tersebut, maka kemudian wafat, dikatakan akan mendapatkan ajru syahid, akan mendapatkan pahala syahid. Demikian dalam hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa ini berarti rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Musibah tadi justru menjadikan dia mendapatkan pahala syahid. Masya Allah, pahala syahid sangat tingginya. Kita tahu bagaimana tingginya pahala orang-orang yang terbunuh syahid fi sabilillah. Tetapi ini dalam keadaan dia tidak dalam perjuangan jihad fi sabilillah, tetapi mendapatkan pahala-pahala syahid. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada pula sisi rahmatnya di sisi lain, yaitu peringatan. Kadang-kadang seseorang, kadang-kadang kita semua, kalau tidak ditegur oleh Allah dengan musibah, kadang-kadang terlalaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Sekian banyak kenikmatan dunia membuat kita lupa. Atau sekian banyak usaha-usaha untuk mencari dunia juga kadang-kadang membuat kita alpa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak dunia, mengejar-ngejarnya. Kata Allah, alhaakum at-takatsur, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, sehingga lupa dengan yang namanya akhirat, lupa yang namanya kematian, lupa mempersiapkan bekal menuju kehidupan kekal abadi di akhirat nanti. Maka dengan kejadian demi kejadian musibah, dan terjadi, Masya Allah, yang dari satu sisi menyedihkan, si fulan terpapar meninggal, si fulan meninggal, saudara handai tolan, sekian banyak yang wafat, sekian banyak yang terbunuh dengan wabah ini, mulai sadar bahwa kita hidup bukan hanya di dunia. Mungkin hari ini kita sehat, mungkin besok na'udzubillah kita terpapar dan kemudian wafat rahimahullah. Apakah yang sudah dipersiapkan? Apa yang sudah dipersiapkan untuk akhirat nanti? Ini khonibdina azakumullah, sisi rahmatnya. Maka Allah turunkan musibah-musibah itu sebagai pengingat. Barakallahu fiikum. Sisi lainnya, di balik musibah ada rahmat, yaitu bahwa ketika kita berbuat dosa, berbuat jelek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian terkena bencana, terkena musibah, maka itu menjadi tahur, menjadi penghapus. Ketika dia sadar, astagfirullah, ini karena dosa-dosa kita, ini karena kesalahan-kesalahan kita, astagfirullahaladzim, kemudian dia tersadar, kemudian bertaubat, maka apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita dari musibah-musibah tadi sebagai penghapus. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah, maka itu dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sekian banyak yang lainnya. Artinya yang dibalas oleh Allah sedikit sekali. Artinya musibah, pandemi ini ataupun musibah-musibah lainnya itu sangat kecil dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak.
Sangat ringan musibah itu dibandingkan dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka Allah katakan, musibah yang Allah timpakan karena dosa-dosa kalian, dan Allah sudah memaafkan sebagian besarnya. Berarti yang dibalas sebagian kecil saja. Masih banyak lagi sebagian besar yang sudah Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tetapi ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Islam Samarinda dan juga pendengar radio Indosiar dan seluruh pada pendengar dimanapun Anda berada, Allah selanjutkan ayatnya dengan ayat ke-31. Kata Allah, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kalian tidak akan mampu dan kalian tidak akan mendapatkan penolong, pembela selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa maknanya ini? Maknanya adalah apa yang kita sedang bahas malam ini, judul yang kita pilih malam ini, bermunajat kepada Allah di masa wabah. Karena tidak ada lain. Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita mengharapkan pertolongan? Kata Allah, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kalian pembela dan penolong kecuali Allah. Maka kembali pada Allah Subhanahu wa taala, silakan Anda berusaha dengan usaha-usaha yang dianjurkan, usaha-usaha yang dihalalkan. Tetapi takdir, keputusan, ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermunajatlah kepada Allah. Munajat dari kata naja yunaji yang artinya berbisik lirih. Berdoa kepada Allah, meratap, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meminta ampun atas dosa-dosa kita karena kita sadar semua musibah menimpa kita adalah karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Bima kasabat aydikum. Setelah meratap, meminta ampun pada Allah atas dosa-dosa, kemudian berdoa, meminta diselamatkan dari musibah ini, dan meminta agar diangkat musibah ini dari kita kaum muslimin dan dari seluruh negeri-negeri muslimin. Semoga Allah angkat. Allahumma rfa' annal waba. Ya Allah, angkatlah dari kami wabah ini. Wal bala, ya Allah, angkatlah bala bencana dari kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sayyi'il asqam, dari dosa atau dari kejelekan-kejelekan penyakit. Ini semua barakallahu fikum munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Di masa pandemi, karena darurat tidak ke masjid, karena darurat tidak menghadiri kajian, karena memang tidak diadakan kajian-kajian tatap muka, kemudian jauh dari agama akhirnya. Jangan sebaliknya, justru kita menjadi futur. Futur itu adalah menurunnya semangat dalam beribadah, menurunnya semangat dalam talabul ilmi, menurunnya semangat dalam menegakkan sunnah. Jangan. Justru sebaliknya, saat-saat inilah hendaklah kita meratap kepada Allah, menangis di hadapan Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat pandemi ini, dan kemudian meminta kepada Allah agar kita tetap diberikan istiqamah di atas tauhid was sunnah. Kita tetap semangat talabul ilm. Siapa bilang tidak bisa talabul ilmi di masa pandemi? Siapa bilang kita tidak bisa mendengarkan kajian di masa wabah ini? Sekian radio-radio Islam. Masya Allah. Bukan hanya radio-radio yang bisa kita ambil dengan radio setempat, tetapi juga radio online yang kamu bisa ambil dari manapun kamu berada. Masya Allah. Ini kenikmatan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kita kemudahan untuk menerima atau mengambil ilmu dari sekian banyak jalan. Maka talabul ilmi jangan berkurang. Jangan menurun. Semangat beribadah, semangat salat berjamaah, tapi kan enggak boleh ke masjid. Apakah tidak bisa salat berjamaah di rumah dengan keluarga agar mereka merasakan nikmatnya berjamaah dengan pimpinan keluarga? Masya Allah. Beberapa anak-anak sering menagih, salat jamaah di rumah, kami ingin berjamaah. Abinya menyatakan, abi wajib ke masjid, nak. Selalu jawabannya begitu. Sekarang kesempatan itu untuk mengajak mereka bersama-sama keluarga untuk salat berjamaah. Tentunya di tempat-tempat yang memang pemerintah setempat menyatakan belum boleh ke masjid. Kalau ternyata sudah keadaannya membaik di sebagian tempat dan pemerintah kita, khususnya gugus tugas dan yang berkait dengannya, melihat sudah membuka kembali, silahkan pergi ke masjid dengan prosedur, ya taati. Berarti darurat tadi sudah mulai tercabut kembali. Maka kembali kepada kewajiban berjamaah ke masjid. Tetapi dengan prosedur keamanan dari virus COVID-19. Taib, sami'na wa ata'na. Kita salat di masjid dengan masker, dengan jaga jarak, dengan Masya Allah. Dan itu barakallahu fikum, tetap kita semangat salat berjamaah, apakah di rumah atau di masjid, apakah dengan prosedur ataupun sudah Masya Allah, sudah aman 100%. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi dari musibah-musibah, bukan hanya pandemi, bukan hanya wabah penyakit, semua kejadian-kejadian yang merupakan yang bencana-bencana yang Allah timpakan, yang mereka sering namakan bencana alam. Walaupun sesungguhnya alam tidak bisa menentukan takdir, maka itu bukan bencana alam, itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Semuanya adalah disebabkan karena kita sendiri manusia. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak, telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul, telah tampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Apa kata Allah selanjutnya? Liyudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan, sebagian apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat, musibah yang Allah timpakan pun ternyata rahmat. Mengapa? Karena Allah katakan la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali, agar mereka mau bertaubat, agar mereka mau introspeksi bahwa ini adalah sebab kami sendiri. Sebelum pandemi COVID-19 ini, apa tidak ada virus-virus yang lain? Banyak. Baik, dari mana, kenapa, dan siapa yang terkena virus-virus tadi? Sepanjang masa, bukan hanya sekarang ini. Orang yang dalam keadaan tidak menjaga kebersihannya, yang tidak kenal wudu, toharah, kan begitu. Artinya barakallahu fikum, ketika mereka sudah tidak memperhatikan sisi ini, padahal yang namanya tahur adalah syatrul iman, kebersihan itu separuh dari keimanan. Ketika tidak perhatikan, muncul berbagai macam penyakit. Itu sejak dulu sudah sunnatullah demikian. Berarti kenapa muncul bima kasabat aydin nas? Karena sebab tangan-tangan manusia sendiri. Barakallahu fikum. Tetapi itu untuk mengingatkan, kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi
amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. Oh, ini akibat kelakuan saya sendiri. Sebagian itu, bukan seluruhnya. Agar mereka merasakan sebagian amalan mereka, sebagian perbuatan mereka, ternyata ini akibatnya. Kalau seorang di tengah lautan, di atas perahunya, kemudian dia lubangi kapalnya, kemudian tenggelam, apa yang mau kita katakan? Apa mau kita katakan? Kita akan katakan salahmu sendiri. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kamu lakukan sendiri. Baik, itu kan yang melubangi. Bagaimana yang tidak melubangi tapi ada di atas kapal? Kok ikut tenggelam? Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Mereka diam terhadap orang yang berbuat kesalahan, berbuat kejelekan, yaitu melubangi kapal. Berarti mereka ikut salah, na'am, ikut andil dalam kesalahan, yaitu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menegakkan dakwah, tidak mengajak pada tauhid wa sunnah, tidak mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Maka ini pun barakallahu fikum akibat perbuatan mereka. Maka kalau kapal itu tenggelam, kita akan katakan pada yang melubangi karena kamu sendiri melubangi kapal itu. Kamu yang merasakan akibatnya. Kita katakan pada orang-orang lain di sekitar yang tidak mengingatkan ini karena kalian nggak mengingatkan dia. Baik. Karena kalian tidak mengingatkan dia, karena kalian tidak mengingkari kemunkaran, maka muncullah musibah-musibah, akibat-akibat yang dirasakan oleh semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah, kata Allah, kepada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa seluruhnya secara merata. Perhatikan ayat ini, wattaqu fitnatan, takutlah kalian pada satu fitnah, fitnah dengan makna bencana, yang la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi akan menimpa yang lainnya. Apa maknanya? Kita khawatir terjadi fitnah, bencana yang tidak menimpa orang yang berbuat saja, tapi orang yang tidak berbuat ikut terkena. Artinya, wahai orang yang tidak berbuat, hati-hati. Kalau ada orang lain berbuat zalim, kamu akan kena loh akibatnya. Jadi gimana? Jadi ingatkan mereka, tegur mereka, ingkari kemunkaran, nasihati dengan baik. Jangan. Nanti akan terjadi musibah, nanti akan terjadi bencana. Kalau engkau berbuat seperti itu, jangan lubangi kapalnya. Nanti kita akan tenggelam bersama. Jangan berkata, itu urusan dia, mau lubangi kapal ataupun tidak, saya nggak urusan. Kamu tidak mau peduli. Ketika tenggelam, kamu ikut kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian, takutlah kalian pada satu bencana yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kalian. Maka ikhwani fillah azakumullah, kita bermunajat kepada Allah, berdoa minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Apakah kesalahan karena kita berbuat zalim, atau kesalahan karena kita berbuat kemunkaran, atau kesalahan karena kita belum maksimal dalam mengingkari kemunkaran. Bertobat kepada Allah, meminta maaf, meminta ampunnya kepada Allah, karena kita masih belum maksimal menegakkan dakwah tauhid was sunnah, belum maksimal untuk mengingatkan mereka akan kembali pada tauhid, agar kembali pada sunnah, agar kembali kepada kebaikan-kebaikan, tinggalkan kesyirikan-kesyirikan yang merusak tauhid, tinggalkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang menyelisihi sunnah, tinggalkan segala kejelekan-kejelekan, kerjakan kebaikan-kebaikan. Akuilah bahwa ternyata kita belum mampu atau belum sempurna dalam amar ma'ruf nahi munkar. Minta ampun pada Allah Ta'ala, bermunajatlah kepada Allah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang Allah suruh di dalam surat Al-An'am ayat 43. Allah katakan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Kata Allah, falaula idja'ahum ba'suna,
duhai kiranya kalau ketika datang pada mereka kejelekan dari kami, kalau mereka mau tadarru. Tadarru maknanya merendah di hadapan Allah, kembali kepada Allah, ta'ampun pada Allah, sadar atas kesalahan-kesalahannya, itu tadarru. Kata Allah, kalau saja ketika datang pada mereka ba'suna, kejelekan dari kami, yakni musibah-musibah, kalau saja mereka mau tadarru, walakin qasat qulubuhum, tapi sayang mereka keras hatinya, kata Allah. Sayang mereka hatinya keras, tidak luluh dengan musibah, tidak sadar dengan musibah, tidak mau menyadari kesalahannya dengan berbagai macam teguran-teguran dari Allah dalam bentuk musibah-musibah. Qasat qulubuhum. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan mengindahkan apa yang mereka perbuat. Syaitan terus menghiasi untuk mereka apa yang mereka perbuat. Zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Kamu berbuat baik kok, kamu orang yang begini kok, kamu. Syaitan mengindahkan padahal yang diperbuatnya adalah kesesatan, kekufuran, penyimpangan, kezaliman, kejahatan. Tapi syaitan mengindahkan dengan berbagai macam kalimat-kalimat, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang dirangkai indah padahal menipu. Itu senjatanya syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Ikhwani fiddina a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, ayat ini menyuruh kita untuk tadarru, untuk tunduk kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan, menyadari dosa-dosanya, menyadari kekurangan-kekurangannya, bermunajat, menangis minta ampun pada Allah Ta'ala, bermunajat, berdoa, meratap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dengan musibah tadarru, kalau kita dengan musibah tersadar dari kesalahan, kalau kita dengan musibah semakin semangat ibadah, semakin banyak berdoa, maka musibah tadi bagi kita menjadi rahmat. Maka musibah tadi berarti menjadi sebuah perkara yang nikmat, karena justru menjadikan orang yang tidak sadar jadi sadar, menjadikan orang yang tadinya lupa kepada Allah jadi ingat kepada Allah, menjadikan orang yang tadinya tidak semangat mencari ilmu jadi semangat mencari ilmu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, kata Allah, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tapi sayang mereka mendustakan. Demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl, dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan dari langit barakah dan juga dari bumi barakah. Walakin kadzabu, tetapi ketika mereka mendustakan, bukannya tersadar, bukannya mereka bertakwa, beriman kepada Allah, tapi justru sebaliknya mendustakan ayat Allah, mendustakan ucapan-ucapan Rasulullah, mendustakan agama. Kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami akan azab mereka, kami akan timpakan kepada mereka azab atas apa yang mereka perbuat. Kalau beriman dan bertakwa, dibukakan barakah. Tetapi kalau mendustakan, Allah akan timpakan kejelekan pada mereka. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan,
dalam keadaan dia beriman, berarti beriman dan beramal saleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan padanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan sebaik-baik balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berarti pahalanya, balasannya dunia akhirat. Diberi kehidupan yang baik dan diberi balasan atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan, ketakwaan dan amal saleh. Allah balas dengan ahsan ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang lebih baik, jauh lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Islam Samarinda dan juga para pendengar radio Indosiar dan semua yang mendengar radio ini dimanapun Anda berada, hendaklah wabah pandemi ini menjadikan kita semakin kembali kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, meratap kepadanya, berbisik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu, minta ampun atas kesalahan yang pernah dikerjakan atau atas kekurangan-kekurangan dari penegakan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita meratap pada Allah Ta'ala, meminta dimaafkan, meminta diampuni, dan kemudian meminta agar bencana ini cepat diangkat kembali. Allahumma rfa'anna al-bala wal-waba wa sayyi'al asqam. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Nur As-Sawid hafizallahu taala dengan bermunajat ya di masa wabah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa memberikan kita tambahan ilmu dan kita semakin kokoh, semakin kuat di atas jalan Quran dan Sunnah di masa-masa wabah ini. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan kita akan pilih ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berkenaan dengan pembahasan kita dulu ya, barakallahu fikum, dan nanti kalau sudah habis mungkin kita akan baca pertanyaan yang umum, barakallahu fikum. Untuk pertanyaan pertama, Assalamualaikum, Afwan Ustaz, di masa new normal sekarang ini saya masih saja tetap sholat di rumah, belum berjamaah, belum juga sholat Jumat. Dikarenakan di situ banyak pelanggaran karena yang saya ketahui yang dimaukan pemerintah di masa new normal yaitu dengan memenuhi protokol kesehatan. Di antaranya jaga jarak, memakai masker, cuci tangan dan lainnya. Pertanyaannya, apakah boleh jika saya masih tetap sholat di rumah dikarenakan di situ masih mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah? Jazakumullah khairan. Nah, yang jelas hukum darurat disebutkan di dalam kaidah para ulama, para fuqaha, bahwa ad-darurah tuqaddar biqadariha. Maknanya ad-darurah tuqaddar biqadariha adalah yang namanya darurat itu sekadar besarnya darurat. Sehingga kita lihat apa penyebab daruratnya. Kalau itu masih ada, ini kekhawatiran dari virus tadi, maka darurat itu masih ada. Tetapi kalau sudah tidak ada kekhawatiran tersebut, maka kembali pada hukum asalnya untuk sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Sehingga karena saya tidak tahu zona yang ada di daerah penanya seperti apa, apakah sudah zona hijau atau masih merah padam, kuning atau kuning dan lainnya, kita nggak tahu. Maka itu yang harus dilihat. Kalau sudah hijau, masya Allah, sudah bersih sama sekali, ya mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran, maka tidak mengapa untuk salat di situ. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata masjid adalah masjid di pinggir jalan, jalannya jalan utama yang semua bus-bus lewat salat di situ, kita khawatir karena yang datang tersebut dari mana? Itu kekhawatiran masih tetap ada. Wallahu ta'ala alam. Ini
yang saya pahami dan ini yang saya lihat, wallahu taala alam. Sehingga silahkanlah kalian melihat seberapa kadar daruratnya. Kalau memang besar kadar daruratnya, ya sudah, tidak mengapa kalian mengambil rukhsah tadi, darurat tadi, untuk kita sholat di rumah. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan mungkin ini sekaligus mewakili pendengar kita yang ada di wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Mungkin kalau di Cirebon sendiri, di masjid-masjid umum banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana mungkin kita yang sebenarnya, apakah kita harus sholat di rumah atau sholat di masjid, misalkan sholat Jumat dan lain sebagainya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya soalnya. Iya, kalau memang masih kuning dan masih ada kekhawatiran, tetap sholat di rumah. Sholat di rumah lebih baik ya. Iya, kalau sholat Jumat mungkin bisa mencari masjid yang sudah melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Nah, sehingga bisa menjaga jarak dan bisa merasa aman, sehingga sholat pun jadi tenang. Gitu. Nah, itu lebih baik mencari atau gimana, Ustaz? Iya, mencari. Mencari dulu ya. Kalau memang masalahnya jangan sampai kita kemudian sekian lama tidak sholat Jumat ke masjid pada kelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin mewakili para santri. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa nasihat untuk santri-santri yang di masa pandemi ini belajarnya agak malas-malesan, bahkan mungkin malas ya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, ini pertanyaan bagus sekali dan jawabannya sudah 45 menit saya sampaikan tadi. Iya, bahwasanya dengan pandemi ini justru kita ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau ditegur oleh Allah, dinasihati oleh Allah dengan musibah-musibah ini, seharusnya kita tersadar betapa pentingnya thalabul ilmi, betapa pentingnya kita untuk beribadah kepada Allah, betapa pentingnya kita untuk semakin dekat kepada Allah SWT. Sehingga harusnya lebih semangat. Alhamdulillah, ustadz-ustadz kalian, wahai para santri-santri, wahai para anak-anakku, kalian diberi kesempatan dan diberi fasilitas untuk bisa belajar online. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala dan semangatlah dalam belajar. Barakallahu fiikum. Kalau perlu kalian membaca kitab-kitab yang lainnya yang mendukung pelajaran pondok tadi. Kalau ada pertanyaan, dikirimkan kepada ustadz. Saya nanya ini, saya nanya itu. Sehingga tetap talabul ilmu itu menjadi indah, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena kita ada interaktif ya, kita ada tanya jawab dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, di tempat anak masuk zona kuning, bolehkah anak sholat jamaah di masjid kampung? Masjid tersebut hanya khusus untuk warga saja, jarak shaf 1 meter, tetapi tidak pakai masker. Baik, bagus. Zona kuning. Iya. Oh, kalau kampung mungkin karena hanya kampung situ saja kan, mudah-mudahan relatif aman. Di kampung itu nggak ada yang terpapar kan? Nah. Dan kamu pakai masker. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Pak Ustaz, apakah wabah COVID-19 sudah dikabarkan sebelumnya oleh Nabi SAW? Jazakallahu khairan. Kalau wafat COVID-19 saya yakin belum ya? Belum ada. Tapi kalau wabah secara umum, sudah saya sampaikan tadi, Nabi pernah menyatakan bahwa ta'un yang kadang-kadang disebut sebagai wabah ya, penyakit, kata Nabi turunkan oleh Allah sebagai azab bagi sebagian mereka, tetapi Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalau ada satu orang yang sabar di tempatnya, mengikuti karantina yang seharusnya, kemudian tertimpa dalam keadaan yakin tidak ada orang yang kena kecuali dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Nah, selanjutnya mungkin ini ya, Bismillah, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai sebagian orang yang tidak percaya dengan COVID-19, bahwa katanya bahwa ini adalah hanyalah konspirasi saja. Barakallahu fikum. Ini sudah pernah jawab. Ya, ini barangkali. Ya, itu keanehan saja. Dia membodohi dirinya sendiri, atau dia membantah matanya sendiri, membantah telinganya sendiri. Sekian banyak korban itu, apakah semuanya berpura-pura? Barakallahu fikum. Kalau saja dia mengerti tentang periwayatan hadis, maka dia akan mengerti apa itu mutawatir.
Ini beritanya sudah mutawatir. Dan yang meninggal, keluarganya semua sudah sama-sama tahu, dan itu sangat banyak. Coba orang itu disuruh untuk masuk ke tempat karantina, berani nggak dia? Oh, itu konspirasi, bohong, saya mau datang tengah-tengah. Jangan pakai masker, jangan pakai APD, jangan pakai apapun, masuk. Kemudian salaman cipika-cipiki dengan mereka, doakan mereka dengan baik. Silakan kalau kalian memang nggak percaya. Berani apa nggak berani? Ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang aneh, membohongi dirinya sendiri, atau dia tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya sendiri, tidak mau percaya dengan apa yang didengar oleh telinganya sendiri, padahal sudah mutawatir. Barakallahu fikum. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi mungkin sudah terwakili oleh yang pertama tadi yang masalah salat berjamaah, Ustaz ya. Berarti kita mungkin tidak seperti tema ya apa? Ya, kita langsung balik aja. Ini sama ya. Bismillah, mau bertanya, apakah boleh anak umur 6 tahun menjadi imam, makmumnya dewasa, bahkan orang tua? Karena dari sisi hafalan lebih banyak anak 5 atau 6 tahun tersebut. Wallahu a'lam. Masalahnya ada riwayat ya, bahwa beberapa, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menjadikan budaknya masih kecil ya, untuk jadi imam ya. Masalahnya saya tidak tahu umur berapa itu ya. Sehingga beberapa ulama hanya menyebutnya dengan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa mengerti, bisa memahami begitu, bisa membedakan mana benar mana salah. Tidak mengapa untuk menjadi imam kalau memang tidak ada yang lebih tua dan lebih mampu dari anak tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, semoga Allah menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Salat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, ada dalilnya enggak Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ma'ruf dalilnya. Yang 2 rakaat juga ada, yang 4 rakaat juga ada. Hanya saja yang 4 rakaat ada beberapa riwayat yang berbeda. Yang satu menyebutkan 4 rakaat dengan 2 salam. Artinya 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi, salam. Ada yang menyebutkannya dengan 1 salam. Wallahu ta'ala alam, di situ yang saya tidak tahu mana yang lebih sahih. Tetapi kalau adanya dalilnya, na'am. Barakallahu fikum. Bismillah, dari Samarinda. Bagaimana hukum sholat di rumah jika di masjid dekat rumah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Sudah kita sampaikan tadi, kalau sudah diterapkan protokol dengan baik, kemudian kekhawatiran juga sudah sangat berkurang tentunya, maka kembali hukumnya seperti hukum awal. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidaklah salat bagi seorang tetangga masjid kecuali di masjid. Barakallahu fikum. Selanjutnya mau tanya, bagaimana hukum orang yang tidak mau menagih hutang pada penghutang yang sudah lama tidak bayar, mungkin lupa, padahal ia sangat membutuhkannya. Jazakallahu khairan. Si penghutang enggan atau malu atau segan, biasanya seperti itu saat kalau mau nagih hutang. Kalau dia membutuhkan, kenapa nggak menagih? Iya, jadi tergantung kepada orang tersebut. Kalau dia memang mengikhlaskannya, ya ikhlaskan saja. Ya. Kalau ternyata dia butuh, ya tagih saja. Barakallahu fikum. Karena itu hak kamu, bukan satu kejelekan menagih itu. Menagih itu suatu yang wajar bagi seseorang, dan itu adalah haknya dia untuk menagih. Hanya saja mungkin kalau engkau melihat dia tidak mampu, kasihlah muhlah. Muhlah itu artinya kasih tunda, kasih waktu. Ya sudah, kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tetapi kalau engkau mau bersedekah, wa antasaddaqu khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. Ustaz. Bismillah, Pak Ustaz, ana mau tanya, apakah disunahkan pada musibah ini untuk kunut nazilah pada setiap sholat Jumat? Syukron, jazakumullah khairan. Setahu ana tidak ada ulama yang menganjurkan demikian. Ya, nazilah.
Mengapa? Karena disebutkan dalam dalil tadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah jadikan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Barakallahu fikum. Nah, satu lagi pertanyaan Ustaz. Bismillah Pak Ustaz, mengganggu, semoga Allah memberikan kesehatan pada antum dan keluarga. Amin ya. Mau tanya Ustaz, kalau mainan anak perempuan berupa boneka serupa ya, beruang yang lagi duduk berwarna hijau dan yang satunya lagi berwarna ungu, hukumnya apakah diperbolehkan dalam Islam? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hijau ataupun ungu itu nggak berkait dengan pembahasan atau kuning atau merah. Barakallahu fikum. Masalahnya boneka. Sebagian ulama membolehkan karena itu adalah dihinakan, tidak dipajang begitu. Jadi kalau dipajang jangan, dipajang di lemari kaca begitu. Tapi kalau dihinakan, dimainin begitu, itu tidak mengapa. Karena Aisyah radhiyallahu taala pernah punya boneka kuda yang bersayap. Nabi tidak melarangnya, tapi menanyakan apa itu kuda. Kok ada sayapnya? Kan kudanya Nabi Sulaiman begitu. Nabi tersenyum. Ini satu. Tetapi ada para ulama yang menyatakan bahwa apa yang dimainkan Aisyah itu bentuknya kayak kuda, tapi tidak persis seperti kuda. Itu yang kemudian mereka menganggap sebaiknya boneka-boneka tadi bukan boneka yang persis, ada wajahnya, ada begitu. Tetapi bentuknya aja seperti kuda, seperti boneka, sehingga sebagian ikhwah Ahlus Sunnah yang wara' dan berhati-hati, mereka membuang mata boneka tadi, ya, sehingga bentuknya kayak beruang tapi nggak ada muka, nggak ada mata, nggak ada apa gitu. Itu kehati-hatian saja dan itu bagus. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah telah selesai sudah acara kita di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, kesabaran di atas musibah-musibah yang Allah berikan pada kita di kesempatan di saat-saat seperti ini. Barakallahu. Jazakumullahu khairan katsiran pada Ustaz Muhammad bin Ma'asewet hafizallahu taala yang telah memberikan tausiah dan juga memberikan jawaban pada pendengar semuanya yang bertanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis.